pertama Ramadan itu bulan ke-9. Ramadan bulan ke-9, lalu kemudian Syawal bulan ke-10, lalu kemudian Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan baru kemudian Dzulhijjah. Dalam kaitan ini maka tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari Idul Adha. Banyak pertanyaan kepada saya yang berkaitan dengan al-udhiyatu wal wakalah. Jadi tentang pembagian daging hewan kurban dan bagaimana kedudukan panitia kurban. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, yang disebut kurban di dalam kitab-kitab itu menyebutnya al-udhiyatu wad-dhahiyah, ismun lima yadbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yauman nahr wa ayyamat tasyriq taqarruban ilallah ta'ala. Jadi yang disebut dengan hewan kurban, ada yang menyebutnya dengan al-udhiyatu dan ada yang menyebutnya ad-dhahiyatu. Itu adalah merupakan sembelihan hewan terhadap unta, sapi atau lembu dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban, yang disembelih pada Yaumun Nahr, hari raya kurban, dan disembelih pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Apa tujuannya? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang disebut dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi kalaupun banyak, umpamanya entok ataupun ayam, kendati pun 1000 ekor lebih banyak daripada 1 ekor kambing, nilainya tetap itu bukan dikatakan sebagai hewan kurban. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam mempunyai 2 hari raya, yaitu Idul Fitri yang berkaitan dengan siam Ramadan lalu diakhiri dengan zakat fitrah, dan Idul Kurban yang didahului dengan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah bagi yang di luar jamaah haji, yang pada tanggal 10-nya kita melaksanakan sholat Idul Adha dan kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Ada orang yang kemudian beranggapan, ini sebagian orang, jangankan yang orang awam, ada juga yang sudah kualifikasinya ustadz, itu menganggap bahwa hewan kurban itu dagingnya hanya untuk orang miskin dan fakir. Ada. Karena dia terkonsepsi dengan At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Padahal ayat Al-Qur'annya jelas, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin dan seterusnya. Ini ayat ditujukan kepada zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Jadi yang namanya hewan kurban itu beda. Jadi bukan di situ, bukan itu dalil pembagian daging hewan kurban, itu bukan itu. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan kurban dan pembagian daging hewannya? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah takmir masjid, panitia kurban ataupun takmir musola sebagai amilin sebagaimana amilin pada zakat dan zakat fitrah. Di sini kita pentingnya mengerti tentang panitia kurban, kedudukan panitia kurban, peranan dan fungsinya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, nanti boleh bertanya seluas-luasnya. Dan berkaitan ini kan mumpung masih jauh. Nah, karena itu agar peran panitia kurban itu faham,
Jangan sampai kemudian kedudukan panitia kurban itu salah, sehingga kemudian karena tidak ngerti maka kemudian salah mengambil keputusan. Kan kaum muslimin rahimakumullah, mengemban amanat mudhahi, mengemban amanat orang yang berkurban, itu namanya wakil atau mendelegasikan, mewakilkan penyembelihan dan pembagian dengan korban itu. Itulah tugas panitia. Fi ahkamil luhmid dhahaya, dalam kaitan pembagian dewan korban, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Ibnu Rusyid Al-Andalusi, beliau menggunakan istilah tauzi'ul lahmal untiyah. Pembagian daging hewan kurban itu qismatuhal mahabbah yustahabbu an tuqsamal udhiyati salasan. Jadi dilanjutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menegaskan qismatuhal mahabbah yustahabbu an tuqsamal udhiyatu salasan. Para ulama ahli fikih hukum Islam mengatakan bahwa pembagian daging hewan kurban itu menjadi 3. Nanti penjelasannya. Dari mana dasarnya? Ada 2 ayat Al-Quran. Yang pertama Al-Hajj ayat 28 dan Al-Hajj ayat 36. Di dalam Al-Hajj ayat 28 Allah menegaskan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Fakulu minha, maka makanlah sebagian dari daging hewan kurban, wa at'imul ba'isal fakir, dan beri makanlah orang-orang fakir yang sengsara. Nah, ini dari ayat ini ada dua kelompok yang boleh memakan daging kurban. Yang pertama orang yang berkurban dan keluarganya, yang kedua orang fakir saja. Nah, di sini sehingga dulu Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berkurban boleh memakan daging hewan kurbannya separuh dari daging hewan kurbannya. Itu dulu. Lalu kemudian Imam Syafi'i meralat pendapatnya dengan menjadi paling banyak sepertiganya, mendasarkan kepada Al-Quran Al-Hajj ayat 36, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal muqtar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kemudian apabila hewan kurban itu telah disembelih dan telah roboh, yang pertama fakulu minha, maka makanlah sebagian oleh orang yang berkurban dan keluarganya, wa at'imul qani'a, dan beri makanlah kepada orang-orang yang merasa cukup dan tidak meminta-minta, wal muqtar, dan orang-orang yang meminta-minta. Dari sini ada 3 kelompok. Jadi fakulu minha wa atul ba'isa fakir, lalu kemudian dilanjutkan dengan Al-Hajj ayat 36 menyebutkan ada 3 kelompok orang yang berhak menerima hewan kurban, menerima hewan daging kurban. Nah, dari sini artinya yang pertama al-mudhahi, yang kedua al-qani, yang ketiga al-muqtar. Jadi untuk kita bisa jelas terhadap suatu ayat, maka kita harus lihat mufasir. Fakulu minha wa atimul qani awal muqtar. Para ulama sepakat fakulu minha di sini yang dimaksud adalah orang yang berkurban dan keluarganya. Jadi dari sini kemudian masuk kepada waqalal malik yustahabbu dzalik. Jadi disunnahkan bagi orang yang berkurban itu memakan daging hewan kurbannya. Jadi sunnah itu. Jadi pernah saya menjadi khotib di kantor pajak di Pejompongan. Ketika saya khutbah menjelaskan mengenai pembagian daging hewan kurban itu dibagikan kepada 3 kelompok itu,
Maka ketika turun dari khutbah, seorang jamaah bertanya, "Ustadz, saya itu kalau kurban tidak pernah dikasih daging hewan kurbannya. Saya tidak ngerti Ustadz bahwa orang yang berkurban itu boleh memakan daging hewan kurbannya." Nah, ini kan artinya apa? Ternyata masih ada panitia kurban yang tidak memberikan bagian daging hewan kurbannya kepada yang berkurban. Itu fakta. Jadi selama ini Ustadz, karena dia orang pajak tentu bisa jadi berkurban tiap tahun. Karena itu saya mendengar Ustadz seperti ini, apa memang bagaimana Ustadz? Akhirnya saya menjelaskan. Nah, berkaitan dengan orang yang berkurban itu memakan daging hewan kurbannya, Imam Malik mengatakan yustahabbu dzalik, sifatnya sunnah. Tetapi waqala ghairuhu, dan imam yang lain yajibu, wajib. Jadi ada yang mengatakan wajib memakan daging hewan kurbannya bagi orang yang berkurban. Wa huwa wajhun li ba'di Syafi'iyah, itu salah satu sebagian kecil orang dari kalangan Imam Syafi'i. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.